بسم الله الرحمن الرحيم. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Dengan izin Allah, ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis virtual, kajian Islam virtual yang diselenggarakan oleh IKADI. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tema malam ini kita ingin berbincang tentang riwayat terbentuknya akhlak. Karena memang akhlak itu tidak salabim. Ya. Dia ada riwayat, dan riwayat terbentuknya akhlak itu lumayan panjang. Ya, karena kalau kita ingat materi kemarin, akhlak itu kan sama dengan tabiat, ya, karakter, habit kalau istilah anak zaman sekarang. Ya, kan itu ada riwayatnya. Bagaimana riwayat terbentuknya akhlak? Ini yang ingin kita coba lihat. Tentu kita akan lebih fokus malam hari ini riwayat terbentuknya akhlak yang baik. Nah, nanti kita akan bicara bagaimana kita merubah akhlak, ya, dari semula tidak baik, buruk, ya, dalam hal ini menjadi akhlak baik. Ya, sebenarnya caranya kalau orang yang terlanjur akhlaknya buruk, ya seperti mobil, ya, sudah sampai, ya, kalau mobil misal salah jalan kan memang harus mundur. Nah, itu nanti akan kita bicarakan tersendiri bagaimana akhlak buruk menjadi akhlak yang baik. Nah, kita sekali lagi bicara tentang riwayat terbentuknya akhlak yang secara spesifik akhlak yang baik. Riwayat terbentuknya akhlak ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Ya, tidak akan pernah bisa lepas karena memang akhlak itu adalah bagian dari kehidupan kita. Hidup, kalau kita sama-sama melihat, ya, apa yang, ya, sama-sama kita jalani karena kita semua saat ini hidup. Hidup itu kan kumpulan segala realita. Hidup ini adalah kumpulan segala realita. Segala apa yang ada pada hidup kita kan memang realita hidup kita, kenyataan. Bahkan tidak jarang ada sebagian orang yang memahami bahwa hidup itu adalah pergumulan menghadapi realita. Kita hidup tidak akan pernah lepas dari yang namanya realita. Dari sekian banyak realita yang ada dalam kehidupan kita, maka secara umum ada dua realita itu. Yang pertama adalah realita yang sesuai dengan harapan kita, itulah realita hidup yang manis, dan tidak jarang kita mengalami realita yang tidak sesuai dengan harapan, sehingga menjadi realita yang pahit. Dua jenis realita ini pasti dialami oleh semua orang. Tidak ada orang yang dalam hidupnya hanya menemui realita yang manis. Pun demikian halnya, nggak mungkin juga ada orang yang dalam hidup ini terus-menerus merasakan realita pahit. Nggak. Dua-duanya dipergilirkan. Ya. Ada saat ya kita merasakan manisnya kenyataan, ya, tidak jarang kita akan mengalami pahitnya kenyataan. Cuma, ya, tabiat manusia, kalau sudah disebut tabiat itu ya sebenarnya akhlak manusia. Kadang lebih sering ingat dengan pahitnya kenyataan daripada
manisnya kenyataan. Nah, sehingga hidup ini walaupun ya, kenyataan manisnya banyak, ya, kadang menjadi hilang ketika orang menemui pahitnya kenyataan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini adalah kumpulan realita, maka sebenarnya yang paling penting bagi kita bukan realita itu sendiri, tetapi sejauh mana semua realita itu bermuara pada kebaikan. Dan memang hidup tidak akan pernah bisa menghindar dari realita. Bisa manis, bisa pahit. Maka sebenarnya yang dibutuhkan oleh kita bukan semata-mata kita siap menerima realita. Ya, tidak hanya sekedar siap menerima apapun realita hidup kita. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana realita hidup kita itu mengalir dan membawa kita pada muara kehidupan bernama kebaikan. Ya, bernama kebaikan. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian jadi tugas kita. Jadi kalaulah kita semisal ya realitanya banyak yang menghina kita, ya bagaimana penghinaan itu menjadi kebaikan, membawa kita pada kebaikan. Walaupun takdirnya memang kita banyak dipuji orang, maka bagaimana pujian orang itu bisa membawa saya pada kebaikan? Sebab realita yang tidak membawa kita kepada kebaikan, itu akan membawa kita kepada keburukan. Karena memang pilihannya cuma dua. Ya. Ada dua kemungkinan ya, realita itu. Membawa kita kepada kebaikan atau membawa kita pada keburukan. Nah, kita tentu tidak ingin muara dari semua realita hidup kita adalah keburukan. Jadi membawa kita betul-betul ke muara kebaikan. Nah, hanya saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal realita, ya kalau digambarkan seperti sungai yang ada, ya kita tahu sebuah sungai kan ya penuh dengan lika-liku. Ada sungai yang lempeng. Kalau ada sungai yang lempeng itu namanya bukan sungai, ya, tetapi selokan. Nah, karena itu nggak ada masalah sebenarnya kalau dalam hidup ini kita kadang merasakan manisnya kenyataan, tapi juga sering ya, merasakan pahitnya kenyataan. Itu memang bagian dari keniscayaan hidup, sebagaimana niscayanya sungai yang kita tahu ujungnya adalah muara. Ini adalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian harus kita pahami. Tugas kita adalah menjadikan apapun realita hidup kita membawa kita pada kebaikan. Hanya saja seperti yang tadi kita sampaikan, antara realita dengan kebaikan itu terpisah oleh jurang. Nah, sehingga tidak semua orang bisa menjadikan realita hidupnya menjadi kebaikan. Tidak secara otomatis. Karena ada jurang yang memisahkan antara realita dengan kebaikan. Terus bagaimana caranya agar realita, apapun realitanya, baik manis maupun pahit, itu bisa membawa kita pada kebaikan. Kalau ini tidak ada pilihan yang lain bagi kita, kecuali kita harus membentangkan jembatan yang menghubungkan antara realita dengan kebaikan. Ini slide-nya kelihatan berubah ya, Mas Evan? Belum, Ustaz Afan. Oh, iya. Masih seperti ini ya? Iya, masih yang cover. Nah, tadi saya sudah yakin dengan segala gambar yang ada. Iya, ini sebentar. Nah, kalau ini sudah, ini gambarnya masih yang tadi atau sudah sungai ini? Masih yang taman bunga. Oh, taman bunga ya. Kalau ini kelihatan sungainya? Belum juga, Ustaz. Masih taman bunga ya. Oh, baik, kalau begitu saya stop share. Saya ulang dari awal.
Ini sudah Sudah. gambar sungai? Sudah. Baik, jadi kita ulang sebentar ya Bapak Ibu. Jadi seperti apapun realita hidup kita, muaranya haruslah kebaikan. Jadi sebenarnya realita itu nggak penting. Mau manis, mau pahit, iya. Sepanjang realita itu muaranya adalah kebaikan. Ya karena baik realita manis ataupun realita pahit, itu dua-duanya punya peluang yang sama membawa kita kepada kebaikan. Bahkan kalau kita mau berhitung, antara kebaikan yang kita dapatkan dari realita pahit dengan kebaikan yang kita peroleh dari realita manis, maka kebaikan yang kita dapatkan dari realita pahit itu lebih punya nilai bila dibanding kebaikan yang kita dapatkan dari realita manis. Nah, kalau logikanya seperti ini, maka sebenarnya lebih enak mana Bapak Ibu? Dapat realita manis atau pahit? Ini yang mungkin kita perlu merubah mindset berpikir kita selama ini. Iya. Tapi hal sekali lagi, apapun kenyataan hidup kita, Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu harus bermuara pada kebaikan. Ini kebaikan kita. Seperti apapun ya aliran kenyataan hidup kita. Karena aliran kenyataan hidup kita itu betul-betul ibarat sungai. Ya, Bapak Ibu bisa lihat nih, yang namanya sungai itu kan nggak ada yang lempeng. Semua sungai itu mesti berlika-liku. Maka kalau kita merasa hidup ini penuh dengan lika-liku, itu berarti kita hidup dalam kenyataan yang sesungguhnya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Jadi tugas kita adalah menjadikan apapun kenyataan hidup kita membawa kita pada kebaikan. Hanya saja seperti yang tadi sempat saya sampaikan, antara realita hidup dengan kebaikan ya, itu terpisah oleh jurang. Sehingga tidak secara otomatis realita hidup menjadi kebaikan. Nah, terus bagaimana caranya agar realita hidup kita itu menjadi kebaikan? Langkah paling awal adalah kita harus membentangkan jembatan yang menghubungkan antara realita dengan kebaikan. Dan jembatan ini adalah tugas kita. Terus apa jembatannya? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jembatan yang akan bisa menghubungkan kenyataan hidup dengan kebaikan itu sederhana. Jembatannya namanya adalah kalimat yang baik. Jembatannya namanya adalah kalimat yang baik. Maksudnya, apapun kenyataan hidup kita, maka kalimat yang keluar dari diri kita harus kalimat yang baik. Kalau kalimat yang keluar dari diri kita atas apapun kenyataan hidup adalah kalimat yang baik, pasti kenyataan hidup itu akan menjadi kebaikan. Tapi kalau seandainya kenyataan hidup kita, walau mungkin kenyataannya manis, tapi kalau kalimat yang keluar dari diri kita adalah kalimat yang buruk, maka besar kemungkinan, kalau tidak kita katakan pasti, kenyataan hidup semanis apapun akan membawa tidak pada kebaikan. Kalau tidak kepada kebaikan, ya berarti kepada keburukan. Sebagai contoh, kita dihina orang. Itu kenyataan. Kira-kira manis atau pahit, Bapak Ibu? Pahit. Nah, pada saat kita dihina orang, kemudian kalimat yang keluar dari diri kita adalah dia sedang merendahkan saya. Ya, dia sedang merusak kehormatan saya. Dia menginjak-injak harga diri saya. Kalau kalimat yang keluar seperti itu, maka kenyataan dihina ini akan menjadi apa, Bapak Ibu? Kebaikan atau keburukan? Tapi kalau ketika kita dihina orang, kalimat yang keluar, ya Allah, dia sedang memberikan pahalanya ke saya. Dia sedang menghadiahi saya pahala dari amal dia.
Dan bukankah orang yang menghina kita adalah orang yang sedang memberikan pahala amalnya ke kita? Akhirnya kalau kita dihina orang, kalimat yang keluar seperti itu, maka penghinaan itu akan menjadi kebaikan atau keburukan, Bapak Ibu. Baik. Kita lapar, kita menerima, kita tidak dendam. Bahkan bisa jadi kita akan membalas penghinaan dia dengan kebaikan. Itulah rahasia di balik kalimat yang baik yang kita ucapkan di balik kenyataan. Contoh lain, sakit. Kalau ada orang yang ya tentu semua orang pengennya sehat, tapi kenyataannya sakit. Terus ketika sakit, kalimat yang keluar adalah kenapa sih saya sakit? Belum lama saya sakit, sekarang kok sakit? Padahal yang kemarin saja obatnya belum selesai, masih saya harus minum. Ya kok sudah sakit lagi? Mana beda lagi penyakitnya, ini mesti saya harus ke dokter lagi, mesti bayar lagi, mesti minum obat lagi. Kira-kira kalau kalimat yang keluar pada saat seseorang kena sakit seperti itu, maka sakit akan membawa kemana Bapak Ibu? Tidak kepada kebaikan. Tapi kalau seandainya ada orang yang sakit, dan ketika sakit itu kalimat yang keluar dari lisannya adalah, ya Allah betapa sayangnya Engkau. Saya tahu saya ini banyak dosa. Rupanya Engkau tidak ingin dosa ini terus ada pada diri saya. Engkau ingin menghapus dosa saya dengan cara Engkau kirimkan kepada saya. Kalau kalimatnya seperti itu kan kalimat yang baik. Pasti sakit itu akan membawa dia kepada. Nah, jadi ternyata sederhana Bapak Ibu untuk merubah ya kenyataan mau manis atau pahit menjadi kebaikan adalah cukup dengan kalimat yang baik. Kita ditakkan kaya. Kan kenyataan manis ya. Terus kalimat yang keluar, ya Allah, ini tidak mungkin harta ini kecuali rezeki darimu. Ya Allah, saya merasa ini bukan milik saya. Ini titipan darimu, ini amanah ya Allah. Jadi kita merasa bahwa uang yang ada pada diri kita itu titipan Allah. Kalau kita memahaminya sebagai titipan Allah, kalimat yang keluar ini titipan Allah, maka kenyataan manis punya kekayaan yang banyak itu akan membawa kita kepada kebaikan. Tidak demikian halnya kalau kalimat yang keluar adalah, ya saya punya uang ini karena saya berusaha, kalau saya nggak berusaha nggak mungkin saya punya uang. Ya udah, terserah saya. Uang yang berusaha adalah saya. Kalau ada orang yang nggak punya uang, miskin, ya salah sendiri. Kenapa nggak berusaha sebagaimana saya? Kalau orang miskin itu mau berusaha sebagaimana saya, tentu mereka tidak akan miskin. Nah, kalau kalimat yang keluar seperti itu, sangat mungkin orang kaya seperti ini tidak punya empati kepada orang-orang miskin. Jadilah dia orang yang kikir. Berarti kenyataan manis berupa kaya itu tidak membawa kepada kebaikan, tetapi kepada keburukan. Nah, jadi jembatan ini yang harus terbentang antara kenyataan dengan kebaikan. Jembatan bernama kalimat yang baik. Dan pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwan akhwat, dari mana sumber kalimat yang baik ini? Kalau bicara soal sumber kalimat yang baik, maka sumbernya adalah niat yang baik. Niat yang baik. Artinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dalam hidup ini kita selalu niat-niat kita itu baik. Niatan-niatan kita itu selalu baik. Kalau orang selalu berniat baik dalam hidupnya, pasti kalimat yang keluar dari dirinya juga adalah kalimat yang baik. Jadi dari niat yang baik. Nah, terus sumber niat yang baik itu apa? Nah, kalau soal sumber niat yang baik, ya tidak ada yang lain kecuali hati yang. Niat yang baik itu contohnya kita ngelihat ada orang kaya, ya Allah, kalau saya bisa punya kekayaan seperti dia, iya, saya akan sedekah, saya akan, nah itu namanya niat yang baik. Iya, niat yang baik. Saya nanti kalau tabungan saya sudah sekian, saya akan santuni yatim piatu, nah itu berarti niatan yang baik. Saya nanti kalau pas sudah sampai pada tujuan, maka pertama kali akan saya lakukan adalah bersyukur. Iya, dengan saya melakukan kebaikan ini, itu
niat yang baik. Dan sumber niat yang baik adalah hati yang baik. Ya, karena itu tidak salah kalau seandainya ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jelas pasti tidak akan salah, karena beliau memiliki sifat siddiq, benar. Ya, Nabi kita pernah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, baiklah kita. Kalau segumpal daging itu buruk, buruklah kita. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Dan baik kebaikan maupun keburukan, kalau kita runut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu semuanya berawal dari niat. Semuanya berawal dari niat. Seorang mahasiswa yang tidak pernah punya niatan untuk nyontek, ya dia tidak akan pernah nyontek. Kalau sudah mahasiswa, ya sudah punya niatan, ya pokoknya kalau soalnya sulit, ya udah saya nyontek. Ya besar kemungkinan dia akan nyontek. Ya. So, pelajar yang dia sudah anak muda, dia sudah berniat, saya nggak akan pacaran. Saya nggak akan pacaran. Ada niat begitu. Maka besar kemungkinan, sangat mungkin, dia akan terjaga, terbebas dari pacaran. Karena dia sudah niat. Iya. Jadi hati yang baik itu akan menimbulkan niat-niat yang baik. Dan niat yang baik itu memang manifestasi dari hati yang baik. Jadi ciri yang paling mudah untuk melihat apakah hati itu baik adalah lihat niat-niat hidup dia. Saya mau dagang, niat saya jujur, ya udah akan jujur dia. Tapi kalau dari awal saya dagang, dari pengalaman orang-orang, kalau dagang jujur itu nggak akan mungkin untung. Ya udah, kalau sudah niatnya nggak jujur, ya besar kemungkinan dia akan nggak jujur. Nah, jadi urutannya hati yang baik akan menimbulkan niat yang baik. Nah, niat yang baik akan menimbulkan kata-kata yang baik dari semua kenyataan hidup yang ada. Nah, sekarang bahasan kita adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalimat motivasi aja untuk kita, tapi ini penting sekali. Sesungguhnya ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap jengkal perjalanan hidup kita ini akan selalu ada kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang baik. Ya, sebenarnya ada kesempatan. Kita aja yang kadang tidak mau menggunakan kesempatan itu. Dan sebenarnya kesempatan itu apa? Kesempatan itu tiada lain adalah kenyataan hidup yang ada. Setiap kenyataan hidup yang ada itu menghamparkan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang baik. Sebagai contoh, kita dihina orang, itu sebenarnya kesempatan nggak Bapak Ibu untuk menunjukkan bahwa kita orang baik? Ya, caranya mudah, udah maafkan dia. Setiap kali ada orang yang berbuat salah, kita maafkan. Orang lagi berbuat salah, kita maafkan. Bukankah kalau kita terus memaafkan orang-orang yang berbuat salah, orang akan menyebut kita sebagai pemaaf, sebagai orang yang baik. Jadi kenyataan hidup dalam perjalanan hidup kita sebenarnya adalah hamparan kesempatan. Kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang pesimis. Kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang baik. Pun demikian hanya kalau kita dikasih kaya, itu kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang baik. Ada tamu dikala kita mau istirahat, itu kesempatan nggak Bapak Ibu? Ya, kesempatan untuk apa? Menunjukkan bahwa kita adalah orang baik. Kalau mau memanfaatkan kesempatan. Ya, tapi kalau enggak, ya, pilihan hidup ini cuma dua aja kan. Kalau tidak baik ya buruk. Orang yang menggunakan kesempatan untuk berbuat baik, ya dia akan jadi orang baik. Tapi kalau orang yang tidak menggunakan kesempatan untuk berbuat baik, otomatis dia akan dikenal sebagai orang yang nggak baik. Orang yang nggak baik ya, berarti dia lebih dekat kepada keburukan, bahkan dia adalah orang yang buruk. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kalau seandainya kita tidak menemukan kebaikan itu? Iya. Kita tidak bisa menunjukkan kebaikan itu, ya ini tugas kita
kita belum mendapatkannya, maka kita harus mencari dan menemukan kebaikan tersebut. Nah, gimana caranya? Nah, ini kita ingin bahas 5 langkah menuju hati baik. Ya. 5 langkah menuju hati yang baik. Hati yang baik ini nanti akan melahirkan niat yang baik. Niat yang baik akan melahirkan kalimat-kalimat yang baik. Dan kalimat yang baik adalah kalimat yang dibutuhkan untuk menjadikan apapun kenyataan hidup kita menjadi kebaikan. Ada 5 langkah untuk menjadikan hati kita hati yang baik. 5 langkah ini kita menyebutnya sebagai 5M. Ya. Sebenarnya aslinya bukan 5M, tapi 5 mim. Cuma karena mimnya ini kita tulis dalam tulisan Indonesia, ya, jadi ketemunya 5M. Ya, 5M itu yang pertama adalah muahadah, kemudian muraqabah, muhasabah, muraqabah, dan mujahadah. Jadi ini 5 langkah. Kalau kita bisa menapaki satu demi satu 5 langkah ini, maka insya Allah hati kita menjadi hati yang baik. Nah, kita langsung satu persatu ya Bapak Ibu, itu muahadah, muraqabah, dan seterusnya. Kita awali dari yang pertama dulu, yaitu muahadah, yang berasal dari kata ahdun, yang artinya adalah janji. Apa sih muahadah itu? Muahadah sesuai dengan namanya, ya, berarti meneguhkan kembali janji-janji kita kepada Allah. Kalau kita semua sudah pernah mengungkapkan janji itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan salah satu janji kita kepada Allah. Salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Itu salah satu bentuk janji kita. Jadi kalau kita ditanya, ngapain harus muahadah meneguhkan janji? Emang saya sudah pernah janji? Ya, ini kalimat ini kan sudah menjadi kalimat yang pernah kita ucapkan. Sekali kita mengucapkan kalimat ini sama dengan kita berjanji kepada Allah. Tapi ada yang pasti, ya, sekali lagi pasti bahwa kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Pada saat kita bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu itu artinya tidak hanya sekedar aku bersaksi atau menyaksikan, tetapi di dalam asyhadu itu ada kata aku berjanji. Aku berjanji untuk la ilaha illallah. Untuk hanya mengilahkan Allah dalam kehidupan saya. Betul-betul tidak ada ilah dalam hidup saya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu muahadah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memiliki mana meneguhkan prinsip bahwa di dunia ini tiada apapun dan siapapun kecuali Allah Ta'ala. Realnya tidak ada yang segala-galanya dalam hidup ini kecuali Allah. Itulah la ilaha illallah. Itulah tauhid. Dan tauhid itu sendiri kan disebut dengan kalimat. Dan kalimat tauhid itu adalah kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Kalimat yang bahkan guru-guru kita mengajarkan alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal amin. Satu kalimat di atasnya saya hidup, di atasnya saya mati, di atasnya saya akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan selamat insyaallah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau orang sudah muahadah, berarti kan dia sudah meneguhkan kalimat tauhid di dalam dirinya. Dan kalau orang kalimat tauhidnya sudah mendarah daging, sudah mengisi seluruh relung hatinya, maka pasti apapun yang keluar dari lisan kita adalah kalimat yang baik. Semuanya Allah itu segala-galanya. Saya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Saya butuh jabatan, tapi jabatan bukan segala-galanya. Yang segala-galanya adalah Allah SWT. Karena segala yang ada dan terjadi di alam semesta ini hanyalah bukti dan tanda akan adanya Allah Ta'ala dengan semua kesempurnaan yang dimiliki.
Ya, semua yang ada ini menjadi bukti akan wujudnya Allah, akan keagungan Allah, akan kekuasaan Allah, akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Nah, sekaligus di dalam muahadah ini Bapak Ibu yang rahmat Allah, kita juga menguatkan tekad untuk selalu melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Jadi muahadah itu menguatkan tekad untuk selalu melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Dan dengan cara apa kita menguatkan tekad untuk melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan? Ya, Bapak Ibu yang pertama jawabannya adalah dengan niat. Niat. Jadi niat itu sebenarnya adalah bukti kalau kita sedang bermuahadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang di awal tadi sudah kita sampaikan. Saya kalau karunia Allah uang yang banyak, saya berniat dengan uang yang banyak itu saya akan infak. Tapi kalau kenyataannya Allah tidak ngasih kekayaan kepada saya berniat akan menghadapinya dengan sabar, dengan ikhlas. Itu namanya niat. Nah, niat itu ada yang jangkauannya panjang, seperti yang tadi kita sampaikan. Pokoknya saya berniat, ya. Kalau Allah kasih saya sehat, saya akan syukur nikmat sehat itu dengan saya beribadah dan beramal saleh. Tapi kalau kemudian, ya semua orang juga pasti ya seingin apapun orang sehat pasti akan sakit. Pokoknya saya udah berniat ya, kalau nanti sakit ya saya akan sabar. Nah itu berarti niat dalam jangka yang panjang. Tapi ada niat yang jangkanya pendek ya. Contoh sederhana kita tidur. Sebelum tidur kita berniat. Jadi saya bangun jam 3 untuk tahajud. Itu artinya kita sudah berniat. Dan niat itu sekali lagi adalah bagian dari muahadah. Dan niat itu bisa ya, melaksanakan perintah Allah dan niat menjauhi semua larangannya. Ya, niat menjauhi semua larangannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini berita gembira bagi orang yang betul-betul sungguh-sungguh di dalam muahadah. Yang kita wujudkan dengan tadi, ya, kita berniat untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa berita gembiranya? Niat saja itu sudah mendatangkan pahala untuk kita. Niat itu sudah mendatangkan pahala untuk kita. Rasulullah SAW pernah menyebutkan begini Bapak Ibu. Kalau seandainya, ya kita langsung mencontoh pada diri kita. Kita melihat ada orang kaya, ya, uangnya banyak, saya tahu dia uangnya banyak. Tapi ternyata dengan uang yang banyak itu dia infak, dia sedekah, dia wakaf, dia menyantuni yatim piatu, dia bikin pesantren, dia bangun masjid. Ketika kita melihat dia, itu kemudian terbersit di dalam diri kita niatan, ya Allah, andai Engkau berikan kepada saya harta sebanyak yang Engkau berikan kepada beliau, tentulah saya juga bisa beramal sebagaimana beliau beramal. Tentu saya juga akan beramal sebagaimana beliau beramal. Ada niatan begitu pada diri kita. Pertanyaannya sebenarnya kita sudah beramal belum Bapak Ibu? Belum. Baru berniat. Kan kayanya belum. Iya. Belum punya kekayaan. Tapi kita sudah ada niatan, ya Allah, Anda yang Kau berikan kepada saya kekayaan sebanyak yang Kau berikan kepada beliau, saya juga bisa beramal sebagaimana beliau beramal. Tahukah kita, kata Nabi SAW, kita dengan dia sama. Sama dalam apanya? Sama dalam nilai kebaikannya, sama dalam pahalanya. Bedanya dia dapat pahala dari amalnya, kita dapat pahala dari niat. Walaupun akhirnya katakan sampai meninggalnya, ya, kita nggak kaya yang karenanya kita ya, tidak wakaf, ya tidak bisa infak, karena nggak ada yang bisa kita infakkan. Nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama mereka. Ya, itu ya Allah. Kalau sampai ada orang yang nggak tertarik untuk muahadah, nah itu ya, satu kebodohan sebenarnya. Hal yang sama, ya, dalam kurun yang lebih dekat lagi, ya, orang tidur, kemudian dia niat nanti
pagi, saya bangun jam 3, saya mau tahajud. Saya mau tahajud. Pas bangun subuh, berarti dia tahajud nggak Bapak Ibu? Enggak. Tapi dia dapat pahala tahajud, dapat. Dan dapatnya dari apa? Dari niat. Ya tentu kalau dia nggak niat seperti itu, ya nggak ada pahala tahajud. Itu pentingnya mu'ahad. Termasuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niat untuk meninggalkan larangan Allah. Niat untuk meninggalkan larangan Allah. Itu juga nilainya sama. Nilainya sama. Maksudnya berpahala. Berpahala. Dan subhanallah, kalau yang kedua ini sebenarnya harusnya lebih membuat kita amat sangat tertarik. Kenapa? Sebab kalau kita berniat meninggalkan satu dosa, maka selama kita selama kita tidak melakukan dosa itu, kita dapat pahala. Contoh sederhana begini. Ya Allah, saya sudah merasakan betapa buruknya cerita jelek orang lain. Begitu kita niat tidak akan cerita jelek orang lain, maka kita akan dapat pahala nggak Bapak Ibu? Dapat pahala dari apa? Dari tidak cerita jeleknya orang lain. Berapa pahalanya? Selama kita tidak melanggar kita. Selama kita tidak melanggar niat itu. Dan itu kalau kita mau hitung Bapak Ibu, kita dapat pahala dari kita tidak cerita jelek orang lain itu berapa? Berapa jam? 24 jam sehari. Iya. Itu pahalanya terus dicatat atas niat kita untuk tidak cerita jelek orang lain. Iya. Jadi tidak cerita jeleknya orang lain itu kita dapat pahala. Yang pahala ini tidak akan didapat oleh orang yang belum niat. Kalau apaan sih, Bapak niat segala untuk tidak ribah, untuk tidak gosip, dah saya nggak mau niat-niatan gitu. Yang penting maunya saya nggak ribah, gitu. Tapi dia nggak mau niat. Udah terserah aja kalau memang takdirnya saya akhirnya harus ngerasani, ya udahlah tinggal ngerasani aja. Iya, tapi kalau saya lagi nggak pengen ngerasani, ya udah tinggal saya nggak usah ngerasani. Ya, selesai. Nggak usah lah pakai niat-niat segala. Dia nggak niat, terus dia nggak. Afan Ustaz, baik bagi para peserta mohon ditunggu sebentar ya. Mungkin terjadi gangguan. Putus. Ya, Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya buka dulu share screen-nya. Mesinnya tadi. Kelihatan Mas Evan? sudah Ustaz, kelihatan. Iya. Baik, jadi pada kasus tadi ya soal muahadah ya, berniat meninggalkan
maksiat. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa bayangkan kalau seandainya kita kemudian berjanji, ya, berniat kepada Allah, ya Allah, mulai detik ini saya berniat untuk meninggalkan semua dosa. Saya nggak akan cerita aja ke orang lain, saya nggak akan mau melihat yang kau haramkan, ya, mendengarkan yang kau haramkan. Saya berjanji, berniat, kaki ini tidak saya langkahkan untuk ke tempat maksiat, tangan ini tidak saya gunakan untuk maksiat. Ya Allah, saya nggak mau pacaran, saya nggak mau mencuri, ya, saya pokoknya semua yang Engkau haramkan, mulai detik ini saya berniat untuk tidak melakukannya. Tahukah kita Bapak Ibu, kalau kita mau berniat itu kita dapat pahala dari semua dosa-dosa yang ada. Dapat pahala dari dosa. Nah, kok bisa dari dosa dapat pahala? Iya, yang namanya dosa itu jatuh hukum haram. Haram itu definisinya apa Bapak Ibu? Ma yutabu ala tarkihi, iya, wa yu'aqabu ala fi'lihi. Diberi pahala bagi orang yang meninggalkannya dan disiksa bagi orang yang melakukannya. Dan kapan kita dianggap meninggalkan dosa? Ya, kalau kita tidak melakukannya, dan bukti bahwa kita tidak melakukannya adalah ada niat. Ada niat. Jadi beruntunglah orang-orang yang sudah betul-betul mu'ahadah. Iya, mu'ahadah. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak tentang mu'ahadah ini. Tapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, Bapak Ibu. Mu'ahadah ini tidak boleh berdiri sendiri. Dia harus didampingkan dengan yang kedua. Iya. Didampingkan dengan yang kedua, yaitu muraqabah. Kelihatan tulisan muraqabahnya, Mas Evan? Kelihatan, Ustaz. Atau masih seperti ini? Nah, Sudah. jadi, mu'ahadah ini nggak boleh sendirian. Namanya juga langkah. Iya. Ya, begitu sudah selesai nih mu'ahadah, ya segera melangkah. Ke langkah yang kedua, yaitu muraqabah. Apa sih muraqabah itu? Muraqabah berarti merasakan pengawasan Allah Ta'ala atas semua perbuatan. Iya, Allah itu melihat apapun yang kita lakukan. Ya, walau dalam keromangan, walau dalam kegelapan. Iya, Allah itu tahu. Allah itu melihat. Itu namanya muraqabah. Jadi, kita selalu merasa dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apa, melihat dan diawasi oleh Allah. Bahkan sekedar apa yang ada di dalam hati pun, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah itu tahu. Ya, tahu dengan semua apa yang ada dalam diri kita, termasuk apa yang ada di dalam hati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, muraqabah ini penting, ya, bagi mu'ahadah. Pentingnya apa? Pentingnya. Muraqabah adalah embun yang akan meneteskan sejuknya kejujuran dalam mu'ahadah kita. Artinya mu'ahadah tanpa muraqabah itu kita akan kering. Akan kering. Tidak ada kejujuran. Padahal mu'ahadah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mu'ahadah itu hanya akan sah kalau disertai dengan kejujuran. Jadi kalau mu'ahadah tidak disertai dengan kejujuran, ya bukan mu'ahadah namanya. Iya. Dan kejujuran itu sumbernya dalam muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mu'ahadah itu dituntut jujur. Kalau dalam bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau menyebutnya wa huwa shadiq. Ya, dalam satu hadis Rasul mengatakan barang siapa yang berniat untuk mati syahid, wa huwa shadiqan, dan dia jujur dengan niatnya itu, ya, dia jujur dengan niatnya, niat untuk mati syahid, maka ya, dia akan digolongkan sebagai orang yang mati syahid walau mata ala firasyihi. Betapapun dia matinya itu di atas pembaringan. Orang kalau mati di atas pembaringan kan nggak bisa disebut mati syahid. Tapi rupanya beliau ini sudah berniat, oh ya, saya pengen mati syahid. Dan dia jujur. Ya, dia jujur. Dan untuk jujur itu butuh apa? Muraqabah. Iya. Butuh muraqabah. Butuh diawasi oleh Allah.
Aku udah janji sama Allah dan Allah tahu janji ini. Oh, saya udah berniat dan Allah tahu kok niat saya. Ya, saya harus menunjukkan kejujuran saya. Menunjukkan kejujuran saya. Jadi contoh sederhana, ya, ini muahadah tanpa muraqabah. Nanti nggak jujur. Ada orang mau tidur, dia sudah berniat mau tahajud. Ya, tidurlah dia. Nah, begitu bangun, udah subuh. Berarti dia bangun kesubuhan, bukan kesiangan. Nah, cuma kalau sudah subuh begitu kan berarti kesempatan tahajudnya udah lewat. Kalau orang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, merasa diawasi oleh Allah, begitu bangun, ya Allah, kenapa saya kesubuhan begini? Saya jadi nggak bisa tahajud. Nah, jadi penyesalan itu karena merasa diawasi oleh Allah. Maka kalau nggak merasa diawasi oleh Allah, begitu subuh, beneran nih nggak jadi tahajudnya. Nah, itu kan menunjukkan dia tidak jujur atas niat dia untuk tahajud. Kalau betul-betul jujur pasti menyesal dan orang itu hanya akan menyesal ya, kalau merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bangun 10 menit sebelum subuh. Nah, masih ada kesempatan kan? Iya. Masih ada kesempatan sebenarnya. Tapi kemudian pas bangun, cuma 10 menit. Paling juga nggak bisa daripada nanti lari-lari terburu-buru udahlah dengan nggak usah tahajud. Padahal sebenarnya kalau mau dia bisa manfaatkan waktu 10 menit itu untuk qiyamul lail. Tapi dengan dia manfaatkan, dia kan berarti menunjukkan dia tidak jujur. Dan sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kejujuran itu ya hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Apa yang kemudian kita sebut sebagai muraqabah. Nah, setelah muraqabah, kita melangkah pada M yang ketiga, yaitu muhasabah. Ya. Apa itu muhasabah? Berarti menengok ke belakang untuk mengevaluasi semua yang sudah kita perbuat. Kalau dalam bahasa Allah di surat Al-Hasyr, ya, kalau nggak salah ayat yang ke-15, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri itu melihat ke belakang. Melihat apa yang sudah dia lakukan di masa yang lalu untuk menatap hari esok. Itu namanya muhasabah. Itu namanya muhasabah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, muhasabah ini dalam bahasa kita ya mengevaluasi. Dan itu memang hal yang sangat penting. Jadi kalau orang muahadah iya, muraqabah iya, tapi muhasabah enggak, itu berarti cacat. Cacat itu artinya ada satu langkah yang dia lewati. Kita diberi pesan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, terus bagaimana teknis muhasabah ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, muhasabah kita bisa lakukan sesering mungkin. Iya. Ya minimal sehari lah ya. Kalau muhasabah setiap jam ya mungkin terlalu cepat ya. Paling tidak 1 hari sekali kita muhasabah. Ya. 1 hari sekali kita muhasabah. Kapan menjelang tidur? Kita ingat-ingat ya, perintah Allah yang mana yang kita tinggalkan. Dan yang namanya perintah Allah itu tidak hanya yang wajib Bapak Ibu, yang sunnah pun perintah Allah. Ya. Jadi kita evaluasi perintah Allah yang sunnah yang mana yang kita tinggalkan. Ya Allah, hari ini saya tidak qabliyah subuh. Ya Allah, hari ini saya tidak sholat duha. Ya Allah, hari ini saya qabliyah zuhur tapi tidak qabliyah, tidak ba'diyah asar. Maaf, tidak ba'diyah zuhur. Iya. Jadi kita mengevaluasi, ya Allah. Ternyata sekian banyak nih amalan yang saya tinggalkan. Memang saya tidak meninggalkan yang wajib, tapi kok banyak sekali nih amalan sunnah yang saya tinggalkan. Ya, tadi saya sholat di masjid, sebenarnya ada kesempatan untuk infak, tapi kok saya tidak menyempatkan diri untuk infak. Sehingga hari ini saya betul-betul belum berinfak. Itu namanya muhasabah. Jadi memuhasabai perintah Allah. Yang kedua adalah memuhasabai larangan Allah. Larangan Allah yang mana yang kita masih lakukan? Ya. Larangan Allah yang mana yang masih kita lakukan?
kalau mau dibuat tulisannya nggak apa-apa, tapi tulisan itu hanya untuk kita, sebagai bahan untuk evaluasi. Jadi itu M yang ketiga, Bapak Ibu, muhasabah itu mutlak. Ya, evaluasi diri. Nah, setelah muhasabah kita singkat adalah muaqabah. Iya. Muaqabah ini sebenarnya adalah next-nya muhasabah. Ya. Jadi ketika kita muhasabah akan hampir bisa dipastikan akan ada kekurangan yang kita lakukan. Iya. Akan ada keburukan yang kita perbuat. Dan begitu kita mengetahui bahwa ya Allah, hari ini saya banyak sekali melakukan keburukan, meninggalkan yang sunnah atau bahkan meninggalkan yang wajib, melakukan yang makruh, bahkan melakukan yang haram. Nah, ketika kita menjumpai ya dalam muhasabah itu diri kita masih melakukan yang buruk, ya, meninggalkan yang baik, maka segera kita harus melakukan muaqabah. Apa itu muaqabah? Dari kata iqab, ya, artinya menghukum diri akibat berbuat salah dan dosa. Dan salah dan dosa itu bisa dua kemungkinan, melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Karena meninggalkan yang wajib itu juga salah, itu dosa. Jadi kita menghukum diri. Iya, menghukum diri. Terus bentuk menghukum dirinya apa? Ambil cambuk. Nah, ya. Dan menghukum diri juga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan mengetahui ya dosa-dosa, dan pada akhirnya memang jadi penting bagi kita ya, untuk tahu yang namanya dosa itu apa. Secara umum dosa itu ada 3 macam, Bapak Ibu. Yang pertama dosa akidah, yang berupa menipisnya keyakinan akan adanya Allah Ta'ala dengan segala kesempurnaan dan ya, kesempurnaan yang dimilikinya. Menipisnya keyakinan, itu dosa akidah. Dan ini penting kita muhasabah ya, dosa akidah. Dosa akidah sebagai satu contoh. Ini contoh menipisnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dompet kita, uangnya 100.000. Kalau saya infak, nanti uang saya menjadi berkurang banyak nih. Nanti ajalah infaknya kalau uang saya lagi banyak. Itu sebenarnya menunjukkan apa, Bapak Ibu? Menipisnya keyakinan. Menipisnya keyakinan. Misalnya kan uangnya cuma 100.000. Nah, kalau 100.000 kemudian kita infak 2.500 kan ya sisanya masih banyak. Sisanya masih banyak. Rasanya kok berat gitu ya, 2.500 ya. Cuma 2.500 itu memutuskan saya cuma punya uang 100.000. Nah, itu sebenarnya menunjukkan ada dosa akidah di situ, Bapak Ibu. Menipisnya keyakinan. Apa tipisnya keyakinan? Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji. Untuk ridhollaha qardan hasana, ya, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Kalau engkau meminjami Allah dengan infak, dengan sedekah, Allah akan melipat gandakan balasan. Allah akan bayar dengan balasan yang berlipat-lipat. Itu kan janji Allah. Itu sebenarnya ada unsur dosa akidah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ini banyak sekali ya kalau kita mau kuliti ya, diri kita dosa akidah. Ya, termasuk ya memang akidah itu nanti kaitannya dengan keyakinan. Bapak Ibu, sebenarnya kita yakin nggak kalau Allah itu maha melihat? Yakin kan? Iya, yakin kalau Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan. Nah, kalau kita yakin bahwa Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan, pernahkah dalam hidup kita melakukan satu perbuatan yang kita tahu Allah melarangnya? Pernah nggak, Bapak Ibu? Ya, contohnya tadi, cerita jeleknya orang lain kan itu dilarang oleh Allah. Pernah nggak kita cerita jeleknya orang lain? Kalau pernah, maka di situ sebenarnya ada dosa akidah. Ada dosa akidah. Apa dosanya? Iya, menipisnya keyakinan bahwa Allah itu melihat, bahwa masih bisa melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Padahal kita tahu Allah itu melihat. Nah, itu kan namanya keyakinan yang menipis.
tahu tapi nggak ya. Dan dosa yang kedua apa itu namanya dosa syariah. Karena dosa syariah yang meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan. Itu dosa syariah. Tidak sholat itu dosa. Tidak menutup aurat itu dosa. Cerita jelek orang lain itu dosa. Menipu itu dosa. Titip tanda tangan mahasiswa dosa. Itu dosa syariah. Satu lagi Bapak adalah dosa akhlak, yang membiarkan diri diselimuti sifat-sifat buruk yang tersimpan di dalam hati. Sombong, kikir, benci kepada sesama mukmin. Itu dosa akhlak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dari semua dosa-dosa kita lakukan muaqabah. Nah, wujud muaqabahnya, ya, pertama adalah menyesali dosa dan salah yang sudah diperbuat. Menyesal. Kau melakukan dosa. Ya Allah, ini kan larangan. Ya Allah, kenapa saya meninggalkan salat? Kenapa saya tidak menutup aurat? Jadi menyesal dengan dosa yang dan salah yang sudah diperbuat. Ya Allah, kenapa saya berduaan lagi dengan perempuan itu, padahal dia bukan mahram saya. Jadi menyesali. Dan setelah menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi. Nah, berjanji untuk tidak mengulangi ini sebenarnya memperbaharui muahadah, niat kita kepada Allah untuk meninggalkan dosa. Nah, sehingga ya, muaqabah ini dalam rangka agar pahala kita meninggalkan dosa dan maksiat itu terus mengalir. Karena kita memperbaharui. Ya, dan yang terakhir, melakukan kebaikan yang bisa menutup keburukan yang sudah dilakukan. Jadi contohnya, hari ini saya cerita jeleknya si A kepada 5 orang. Iya, kepada 5 orang. Malamnya kita sadar, astagfirullah, itu kan dosa. Nah, maka bentuk muaqabahnya adalah kita harus melakukan kebaikan yang bisa menutup keburukan yang sudah dilakukan. Apa itu? Saya harus silaturahim ke Allah. Iya. Saya akan berbuat baik kepada A. Kalau saya jadi salah paham, ya udahlah, pokoknya saya minta maaf tanpa saya harus menyebutkan. Tapi menyebutkan A akan menerima, ya udah saya akan menyebutkan, minta maaf ya A ya. Kemarin saya cerita jeleknya kamu. Ya. Nah, kemudian kita juga harus ada rencana mendatangi 5 orang yang mendengar cerita jelek A dari kita. Untuk apa? Untuk kita ralat. Ya, kita tahu ini 5 orang tadi. Itu namanya muaqabah, Bapak. Kan berarti kita menghukum diri. Wah, kalau gitu susah ya. Namanya juga menghukum diri. Ya nggak ada hukuman yang enak. Jadi kita menghukum diri kita daripada nanti dihukum di akhir. Ya, dihukum diri saya. Nah, contoh lain, malam biasanya tahajud kok enggak. Ya nyesel. Janji ya Allah, saya nggak akan ngulang lagi kalau nggak tahajud. Besok harus tahajud. Nah, setelah itu, muaqabahnya melakukan kebaikan yang bisa menutup keburukan yang sudah dilakukan. Caranya, siang hari memperbanyak sholat sunnah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kan begitu. Nabi kalau karena 1-2 hal tidak bisa qiyamul lail, maka siangnya beliau akan memperbanyak sholat malam. Itu contoh muaqabah. Maka ini melihat maksiat, ya udah. Muaqabahnya adalah menyesal, janji tidak melakukan lagi, dan kemudian kita gunakan mata ini untuk kebaikan, melihat ayat-ayat suci Al-Quran, nangis, karena tangis air ya yang keluar, ya air mata yang keluar dari mata itu bisa menghapus dosa yang dilakukan. Nah, terakhir, ya, berarti terakhir adalah mujahadah. Apa itu mujahadah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Berarti melipat gandakan kesungguhan untuk selalu dalam kebaikan sesulit apapun jalan ke sana. Jadi melipat gandakan kesungguhan. Jadi kalau kemudian ternyata berat ya, berat. Jadi pada kasus tadi ya, saya udah ngerasani orang nih, ya, saya harus tutup. Dosa ngerasani orang dengan cara minta maaf kepada yang kita rasani. Waduh berat, harus mujahadah. Ya.
harus mujahadah. Dan soal mujahadah ini pada akhirnya sekaligus ini sebagai penutup, dan setelah ini kita bisa diskusi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata yang dilihat oleh Allah dari amal kita adalah mujahadah. Karena memang tanpa mujahadah, yang namanya muahadah, muraqabah, muhasabah, muaqabah, ya itu hanya angan-angan aja. Semua akan jadi kenyataan kalau kita mau melakukan mujahadah. Karena itulah kita katakan tadi, Allah itu melihat amal kita tidak semata-mata amal, tapi sejauh mana kita bermujahadah di dalam amal itu. Bapak Ibu bisa lihat nanti di Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan dibiarkan begitu saja masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sementara Allah belum melihat kalian berjuang untuk bisa mendapatkan surga itu. Kalian mujahadah untuk melakukan amal-amal kebaikan yang bisa membawa ke surga. Ya oleh masabirin, dan Allah belum melihat kalian termasuk orang-orang yang sabar. Karena itu mujahadah menjadi salah satu langkah untuk menjadikan hati kita baik. Dari hati yang baik yang akan mengalir yang baik, dan dari niat yang baik bahkan keluar kata-kata atau kalimat yang baik, dan kalimat yang baik adalah jembatan yang akan merubah apapun kenyataan hidup kita menjadi kebaikan. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa memahami 5M ini dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan kita, agar kita bisa menjadi orang yang baik. Terakhir, akhlak yang baik itu kalau semua tadi terus-menerus, kalau kalimat yang baik itu terus-menerus dihina orang, kalimatnya baik, ya. Gagal, kalimatnya baik, dipuji orang, kalimatnya baik, dikasih kaya, kalimatnya baik, terus saja kita menjaga kalimat yang baik, maka kebaikannya kelak nanti akan menjadi akhlak. Kebaikannya akan menjadi akhlak. Oleh karena itu, teruslah berkalimat dengan kalimat yang baik. Disitulah kita akan menemukan akhlak yang baik. Demikian Mas Evan. Kalau masih ada waktu bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bapak. Baik Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ikhwan dan Akhwat, kajian tafsir virtual tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Syafari barusan. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Selama tadi penyampaian ada beberapa pertanyaan masuk, Ustaz, cukup banyak, tapi kita seleksi 3 saja yang mungkin mewakili dan juga terkait dengan tema pada malam hari ini. Yang pertama ini terkait dengan realita dan kebaikan hubungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, misalnya jika kita dizalimi oleh teman dan insya Allah kita sudah memaafkan, tapi ingin menghindari mereka, apakah itu boleh? Karena rasanya jika dengan menghindari mereka bisa lebih baik agar tidak terzalimi lagi. Pertanyaan dari Cindy Febriani, menghindari teman yang sudah menzalimi kita itu bagaimana? Apakah itu diperbolehkan? Menghindar dari teman yang menzalimi kita. Baik, menzalimi itu ada 2 jenis. Zalim itu ada 2 jenis. Zalim hissi dan zalim ma'nawi. Kita mengistilahkan gampangnya begitu. Zalim hissi itu sifatnya fisik. Dia menzalimi badan saya, menzalimi kekayaan saya, menzalimi pokoknya fisik. Nah, satunya lagi zalim ma'nawi. Nah, kalau zalim ma'nawi itu nyindir, ya, menghina. Jadi bukan fisik yang terkena yang menjadi objek kezaliman. Nah, maka 2 jenis kezaliman itu penyikapannya beda. Nah, kalau itu ma'nawi, jangan menghindar. Ya, jangan menghindar. Karena di dalam zalim ma'nawi itu ada kesempatan bagi kita untuk terus naik kelas. Iya, kan sasarannya hati. Ya, sasarannya adalah hati, dan yang naik kelas dalam kehidupan kan hati kita.
hati kita. Ya biarin aja kalau ada orang yang menghina kita. Nah, nanti dia jadi ketagihan menzalimi. Enggak, iya, enggak. Nah, enggaknya di mana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita dihina orang atau disakiti lah, disakiti dengan berbagai macam cara, macam-macam kan cara orang menyakiti hati. Nah, kemudian kita berlapang, iya, berlapang hati menerima penyakitan itu, ya kita maksudnya penzaliman itu. Maka kita akan mendapatkan dua hadiah. Hadiah yang pertama adalah kita akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang baik. Orang yang berjiwa besar, orang yang pemaaf, orang yang ikhlas. Pokoknya akan dicatat sebagai orang yang baik. Dan hadiah yang kedua adalah keikhlasan kita menerima penzaliman seperti itu nanti akan menjadi sababiah bagi dibalikannya hati orang yang suka menyakiti kita menjadi orang yang baik ke kita. Menjadi orang yang baik ke kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kalau zalimnya zalim hissi. Nah, sekarang kalau zalimnya adalah zalim tadi ma'nawi ya. Nah, sekarang kalau zalimnya adalah zalim hissi, nah zalim hissi itu kalau sudah sampai tingkat membahayakan. Iya, sampai pada tingkat membahayakan. Karena nanti ada zalim hissi tapi tidak membahayakan. Zalim hissi yang tidak membahayakan itu, misal Bapak Ibu punya uang 5 miliar, terus ada teman hutang 1 juta, janji mau dibayar sepekan, tapi nggak bayar. Ya, katanya nunggu ini bulan depan, bulan depannya nggak bayar. Nah, itu berarti katakanlah kita yang menghutangi dia, kita dizalimi nggak Bapak Ibu? Dizalimi kan? Ya, dizalimi. Tapi itu membahayakan kita nggak kezaliman dia yang nggak mau bayar hutang itu? Ya, enggak. Ya, uangnya 5 miliar, hutangnya cuma 1 juta. Nah, kalau tidak membahayakan begini, maka caranya sama dengan kezaliman yang ma'nawi. Biarin aja lah. Ya. Padahal kalau kemudian udah deh sedekah aja, nah itu penyelesaian terbaik. Ya, karena sekali lagi tidak menimbulkan bahaya. Nah, sementara kalau kezalimannya membahayakan, ya, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan segala macam yang bahaya atau membahayakan. Ya, kalau bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la dharara wala dirar. Kita itu nggak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain. Membahayakan diri kita ya tadi ya, diancam, dizalimi. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini, maka kita harus menjauh. Ya, menjauh. Nah, karena menjauh kan otomatis kita harus meninggalkan orang yang menzalimi kita itu. Nah, hukum meninggalkan itu bukan berarti memutuskan silaturahmi, tetapi niatnya adalah membantu dia agar dia tidak berlaku zalim. Membantu dia agar dia tidak berlaku zalim. Jadi niatnya itu bukan kemudian saya nggak terima dizalimi oleh dia, enggak. Ya, sebenarnya kalau saya dizalimi oleh dia kan itu pahala bagi saya. Ya, pahala bagi saya. Cuma pada artinya saya dapat pahala sementara dia nanti akan disiksa. Ya, saya bisa aja sabar dizalimi oleh dia. Ya, dan dengan kesabaran itu saya bisa masuk surga. Tapi kan nanti dia akan masuk neraka. Karena dia sudah berlaku zalim. Saya nggak bisa membayangkan kalau saya di surga terus saya ngelihat dia ada di neraka. Saya nggak tega. Dan maka kemudian kita memutuskan untuk menjauh meninggalkan dia. Tapi sekali lagi niatnya bukan memutuskan silaturahim. Bukan karena saya benci ke dia. Enggak. Saya sedang membantu dia agar dia jangan sampai berlaku zalim. Saya dizalimi sih nggak masalah. Mas saya nggak rela. Iya, ada orang kok berbuat zalim yang kebetulan objeknya adalah saya. Nah, kalau niatnya seperti itu menunjukkan kalau kita adalah sosok yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Ya. Sampai pada tingkat tertentu, Mas Evan, kalau dalam kehidupan rumah tangga ya, suaminya zalim.
suaminya zalim. Zalimnya nggak kira-kira sampai kemudian mengancam fisik si istri. Dan dalam keadaan seperti ini, kalau seandainya si istrinya memutuskan untuk pisah, ya, cerai dengan dia, kemudian mengajukan hak khulu, ya, gugat cerai. Nah, itu nggak berdosa dia menggugat. Kenapa? Karena kalau dia terus menjadi istri laki-laki ini, laki-laki ini akan terus berbuat zalim. Saya pengen bantu. Ini si istri menggugat itu adalah saya membantu laki yang menjadi suami saya itu agar tidak lagi berlaku zalim. Ya, saya udah menggunakan segala macam cara, ternyata ya semuanya nggak merubah dia. Ya kalau begitu nggak ada pilihan yang lain kecuali berpisah. Nah, berpisah seperti inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, berpisah karena Allah. Sebagaimana bertemu juga karena. Jadi kita meninggalkan orang-orang yang zalim itu, sekali lagi itu cara kita berpisah dengan dia, dan bagaimana berpisahnya adalah karena Allah. Saya nggak benci kepada dia, saya nggak memusuhi dia, saya meninggalkan dia agar dia tidak lagi berlaku zalim ke orang lain. Begitu Mas. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya masih ada Ustaz. Ini berkaitan dengan muahadah. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Bagaimana apabila kita sodakoh, tapi dalam hati kita masih dipaksa? Jadi sudah sodakoh, Ustadz, tapi masih rasanya dipaksa seperti itu. Bagaimana, Ustadz? Baik, dipaksa dengan terpaksa itu beda. Dipaksa dengan terpaksa itu beda. Nah, kalau terpaksa itu nggak ikhlas. Tapi kalau dipaksa berarti memaksa diri. Dipaksa oleh diri sendiri kan berarti kita yang memaksa diri. Malah itu mujahadah. Iya, malah itu ada punya nilai. Saya kok hemat-hemat ya 50.000 ini. Bismillah saya berikan aja. Dia butuhnya 50.000. Bismillah, memaksa diri itu mujahadah. Tapi kalau kemudian terpaksa itu begini. Yang lain pak masa saya enggak enak, terpaksa. Itu kan namanya nggak ikhlas. Jadi beda antara terpaksa dengan memaksa diri. Begitu. Baik, selanjutnya mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Mohon maaf kepada para peserta lain bagi yang belum sempat dibacakan pertanyaannya. Dari Alfi Alsepta. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana sikap mohon izin bertanya bagaimana sikap yang harus dilakukan ketika dipuji oleh orang lain? Jazakumullah khairan. Bagaimana sikap kita ketika kita dipuji oleh orang lain? Ya, yang pasti jangan GR. Nah, kenapa jangan baper, jangan GR? Karena sesungguhnya siapapun orangnya ketika dia memuji kita, itu hakikatnya dia tidak sedang memuji kita, tapi dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa kita katakan memuji Allah? Karena yang membuat kita baik kan Allah, bukan kita. Yang membuat kita salih itu kan Allah. Lewat hidayahnya, ya lewat irsyadnya, petunjuknya kepada kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah, saya nggak mungkin bisa hafal Quran. Berarti kalau ada orang yang memuji kita karena kita hafal Quran, kan bukan memuji kita, tetapi memuji yang membuat kita bisa hafal Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada pada diri kita aslinya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah, kita kembalikan kepada Allah. Kalau sampai bangga atau GR, nah itu aneh sebenarnya. Aneh kalau seandainya kita pinjam motor teman, kita pakai motor itu, kebetulan motornya bagus. Pas kita naik motor, ada orang yang memuji motor kita. Ya, ada orang yang memuji motor, keren motornya. Kira-kira kita bangga nggak dengan pujian itu? Ya enggak. Dia tidak sedang memuji kita. Dia kan memuji motor, sementara motornya nggak ada urusan dengan kita. Kita cuma pinjam kok. Ya, motor itu punya teman kita. Berarti sebenarnya kalau dia memuji motor, iya, maka itu memuji yang punya motor. Iya. Nah, dan seringkali Bapak Ibu yang rahmati Allah,
pujian orang kepada kita hanya karena melihat yang zahir aja. Hanya melihat yang zahir. Hanya melihat tampak keluarnya kita. Maka sebenarnya orang yang memuji kita itu nggak pernah jujur dengan pujian. Kalau mau membuktikan, ya Mas Evan bisa nih. Cobalah datang ke satu acara, betulan acaranya resmi, katakanlah pernikahan. Tapi pakai kaos oblong, pakai celana cuma selutut gitu ya, pakai sendal jepit gitu ya. Masuk ke situ diapain Mas Evan? Wah, udah diusir kan. Tapi kalau kemudian masuk lagi, udah ganti penampilan nih. Iya, bajunya batik, ya setrika, celana, sepatu resmi gitu, ya peci gitu. Begitu datang, Mas Evannya sama nggak dengan yang tadi? Ya sama, cuma beda penampilan. Nah, untuk penampilan yang kedua sama panitia diapain? Disambut. Ya, sebenarnya mereka itu menyambut Mas Evan atau menyambut bajunya Mas Evan? Mereka menghormati Mas Evan atau bajunya? Bajunya, iya. Itu yang kita pahami. Ya. Jadi orang kalau memuji itu sebenarnya dia tidak jujur. Walaupun jujur, maka sebenarnya mereka tidak memuji saya, tetapi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah, kita biasa-biasa aja. Bahkan malu kan? Kita harus terus terang ya. Seperti kita pinjam motor tadi, orang pinjam motor kita, ya, apa kita bilang? Ini bukan motor saya. Begitu kita kasih tahu itu bukan motor saya, apa terus memuji? Enggak, diambil lagi pujiannya. Dan begitu kalau soal pujian. Sebenarnya waktunya sampai jam berapa Mas Evan? Sampai jam 9 ya? Sampai jam 9. Oh, Ini sudah 1 selesai. jam aja ya? Iya. Oh iya. Iya Bang, sangat terbatas ya kalau 1 jam. Sebenarnya banyak ini pertanyaan di Zoom ya. Ada aja Mas Evan di apa namanya? Direkap ini pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau saya ada waktu, saya jawab di WA. Ada grupnya kan ya? Ada. Ada ya. Ya nanti dijawab lewat grup. Untuk merekap aja idenya, pertanyaannya, kirimkan ke saya, nanti saya kirim jawaban. Gitu. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Satori. Alhamdulillah kajian intensif virtual IKADI materi akhlak pertemuan ketiga pada malam hari ini telah usai. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan bersama membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Satori dan juga para peserta, para panitia yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya selaku MC mohon undur diri. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.